Pernahkah Anda berada di sebuah loket pelayanan publik, ya mungkin di suatu pagi yang udah cukup panas gitu? Momen yang pasti sangat familiar buat banyak orang ya. Betul sekali. Anda bawa sebuah map plastik, isinya setumpuk dokumen yang udah Anda siapkan semalaman. Fotokopi KTP, kartu keluarga, surat pengantar, semuanya udah disusun rapi. Udah merasa paling siap dan lengkap lah pokoknya. Benar. Anda mengantri berjam-jam, lalu akhirnya tiba giliran Anda. Petugas di balik kaca ngambil map Anda, dibolak-balik dengan wajah datar, menatap Anda, dan tiba-tiba bilang kalau ada satu cap atau satu tanda tangan yang kurang. Wah, itu rasanya pasti langsung panik dan lemes. Sangat panik. Tapi tiba-tiba nih, entah dari antrian sebelah atau bahkan dari petugas keamanan di dekat pintu, ada seseorang yang setengah berbisik ke Anda. Mulai dah muncul pahlawan kesiangan ya. Nah, ya. Dia bilang kalau dengan membayar sedikit biaya administrasi ekstra yang tentu saja nggak akan pernah dicetak di kwitansi resmi manapun, dokumen Anda bisa langsung diurus dan selesai hari itu juga. Dan biasanya tawaran itu sangat menggoda di saat kita lagi panik. Tepat. Pernahkah Anda akhirnya mengeluarkan dompet, membayarnya, menghela napas panjang, lalu bergumam dalam hati, ya mau gimana lagi memang begini aturannya? Saya yakin hampir semua orang yang mendengarkan ini pernah ada di posisi itu. Pasti, jika Anda pernah merasakan momen kompromi sunyi itu, ketahuilah bahwa perasaan tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Sama sekali bukan kebetulan. Momen di mana Anda menyerah pada keadaan itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah rekayasa sosial yang sangat rapi. Momen di depan loket itu sebenarnya adalah titik di mana kita secara nggak sadar menyetujui sebuah kontrak sosial yang nggak tertulis tapi daya ikatnya jauh lebih kuat daripada undang-undang. Oh, menarik. Daya ikatnya lebih kuat ya? Betul. Kita merasa lega karena urusan dokumen kita akhirnya selesai kan? Kita bisa pulang melanjutkan hidup. Tapi di saat yang bersamaan, tanpa kita sadari ada sesuatu di dalam diri kita. Mungkin integritas kecil kita yang perlahan terkikis. Kita resmi menjadi bagian dari mesin tersebut. Dan itulah yang akan menjadi fokus pada sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita udah mengumpulkan sebuah tumpukan kajian, mulai dari esai sosiologis hingga filosofis yang sangat tajam. Iya, salah satunya karya yang sangat mencerahkan dari Prayogi Pangestu dan kawan-kawan. Bener banget. Misi kita hari ini bukan sekedar ngeluhin soal pungli atau pungutan liar sebagai kejahatan oknum rendahan di lapangan. Kita nggak akan berhenti di situ. Betul, itu terlalu dangkal kalau kita cuma menyalahkan oknum. Ya, kita akan membongkar anatomi pungli sebagai sebuah sistem bayangan yang dirancang secara struktural. Kita akan melihat bagaimana kompromi-kompromi harian yang kita anggap sepele ini perlahan-lahan membunuh idealisme kita secara diam-diam di meja kerja. Oke, mari kita bedah ini. Siap, mari kita mulai. Teks yang kita jadikan sumber melempar sebuah premis yang sangat provokatif nih. Disebutkan kalau pungli itu bukan sebuah kecelakaan. Ia bukan bug atau error dalam sistem. Pungli adalah fiturnya. Ya, dalam banyak realitas birokrasi yang kita jalani, sistem formal yang tertulis rapi di kertas atau buku panduan itu sebenarnya beroperasi dalam keadaan disfungsional. Disfungsional yang disengaja. Tepat sekali. Prosedurnya sengaja dibuat lambat, kaku, dan penuh dengan syarat yang tumpang tindih. Nah, di tengah kemacetan artifisial yang diciptakan inilah, prosedur informal atau yang kita sebut pungli ini menawarkan sesuatu. Sesuatu yang ironisnya justru terasa lebih manusiawi ya. Nah, itu dia paradoksnya. Pungli menawarkan kecepatan, kepastian, dan fleksibilitas yang nggak bisa diberikan oleh loket resmi. Jadi posisi yang legal dan ilegal ini kayak bertukar peran gitu ya? Betul. Di titik inilah terjadi sebuah pembalikan realitas yang sangat luar biasa. Sesuatu yang secara hukum ilegal justru menjadi hal yang paling fungsional di lapangan. Sementara prosedur yang legal malah menjadi penghambat utama. Wah, kalau boleh saya beri analogi biar Anda yang mendengarkan ini lebih terbayang ya. Silakan. Pungli itu ibarat oli ilegal dalam sebuah mesin birokrasi raksasa yang udah berkarat parah. Kita semua tahu olinya ilegal. Kita tahu itu bakal merusak mesin secara keseluruhan dalam jangka panjang. Tapi anehnya, mesin itu dibiarkan saja. Nah, mesin itu sengaja nggak pernah diservis atau diperbaiki. Kenapa? Agar kita, masyarakat yang sangat butuh mesin itu tetap berjalan untuk mencetak dokumen kita, terpaksa terus-menerus membeli oli ilegal tersebut. Analogi yang sangat pas. Karena kalau kita nggak beli olinya, mesinnya mogok, urusan hidup kita nggak selesai. Tapi ada satu hal yang mengganjal dari argumen ini. Apa itu? Bukankah ini terdengar seperti teori konspirasi?
Kayak apakah birokrasi kita benar-benar secerdas dan sejahat itu untuk mendesain kerumitan yang disengaja dari balik ruang tertutup? Bukankah kebanyakan dari pungli ini terjadi murni karena ketidakmampuan administratif aja? Atau mungkin karena pegawai yang gajinya kurang? Itu reaksi yang sangat wajar. Sangat mudah ya untuk melihat ini sekedar sebagai inkompetensi atau masalah gaji. Ya kan? Soalnya seringkali kelihatan berantakan banget sistemnya. Betul. Tetapi, ada konsep menarik di sosiologi tentang bagaimana kekuasaan itu beroperasi. Konsep dari Michel Foucault ini sering disebut sebagai governmentality atau rasionalitas pemerintahan. Oke, Foucault ya. Gimana tuh penjelasannya? Foucault menjelaskan kalau kekuasaan itu nggak selalu mendisiplinkan warganya melalui aturan yang transparan dan kaku, seperti baris-baris kode komputer. Justru sebaliknya, Sebaliknya gimana? kekuasaan seringkali didistribusikan dan dipertahankan melalui kerumitan, ambiguitas, celah, dan ketidakpastian. Informasi yang tidak transparan dan standar syarat yang tiba-tiba bisa berubah, itu bukanlah tanda kebodohan birokrasi. Berarti itu disengaja? Ya, itu adalah teknologi kekuasaan. Wow, jadi kalau saya tangkap maksudnya negara atau institusi itu ibaratnya bukan sekedar pemadam kebakaran yang nggak becus madamin api ya, Bukan sama sekali bukan. tapi mereka adalah arsitek dari bangunan yang memang sejak awal dirancang agar mudah terbakar. 100% betul. Dengan menciptakan labirin prosedur yang sangat rumit dan membingungkan, warga secara otomatis dilumpuhkan secara administratif. Anda nggak tahu harus ke meja mana lagi setelah ini. Bener banget, disuruh ke loket A, terus dilempar ke loket C, balik lagi ke A. Nah, kelumpuhan inilah yang membuat warga dibuat sangat bergantung pada sosok orang dalam atau mediator informal. Ketidakjelasan sistem menciptakan ruang negosiasi yang lebar. Dan disitulah pungli masuk. Tepat, pungli lahir dari ruang negosiasi tersebut sebagai solusi struktural, bukan sekedar kejahatan acak. Ini pada akhirnya mendisiplinkan masyarakat dengan cara yang sangat halus loh. Mendisiplinkan gimana maksudnya? Anda mengeluarkan uang ekstra bukan sekedar karena Anda butuh layanan tersebut cepat selesai, tapi karena Anda takut dipersulit. Ada ketakutan laten kalau Anda mengikuti jalur resmi, berkas Anda akan hilang atau numpuk di meja selama berbulan-bulan. Wah, masuk akal. Dan ini menjelaskan mengapa setiap kali Anda yang sedang mendengarkan ini, harus berurusan dengan instansi manapun. Insting pertama Anda bukanlah membuka website resmi untuk membaca buku panduan kan? Pasti bukan. Insting pertamanya malah nelpon teman dan nanya, lu punya kenalan orang dalam di sana nggak? Itu udah tertanam secara instingtif. Benar, udah jadi refleks sosial kita. Tapi kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada pertanyaan yang cukup mengganggu nih. Silahkan. Jika sistem ini jelas-jelas merugikan masyarakat, memeras uang dan waktu kita, mengapa masyarakat nggak memberontak secara massal? Mengapa kita justru ikut merawat dan melanggengkannya setiap hari? Yang paling menarik di sini adalah bagaimana mekanisme dominasi itu bekerja di dalam pikiran kita. Kalau kita meminjam konsep hegemoni dari Antonio Gramsci dan kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu, Oke, istilah berat nih. Gimana cara kerjanya di keseharian kita? sederhananya begini. Dominasi yang paling efektif di dunia ini bukanlah dominasi yang menggunakan senjata, ancaman fisik, atau paksaan terang-terangan. Dominasi yang paling absolut dan mengerikan adalah ketika pihak yang didominasi, yaitu korban dari sistem yang korup, itu sendiri nggak lagi merasa kalau mereka sedang dikorbankan atau didominasi. Oh, wow. Mereka justru merasa itu adalah sebuah kewajaran hidup ya. Sangat wajar. Di dalam sumber yang kita baca, ada sorotan tajam terhadap kalimat-kalimat yang udah jadi semacam mantra otomatis yang kita rapal sehari-hari. Contohnya kayak gimana tuh? Kalimat kayak, ya sudahlah, yang penting urusan selesai, atau daripada ribet bolak-balik, mending bayar aja sedikit uang rokok. Nah, itu dia contoh sempurna dari kekerasan simbolik. Iya kan? Menurut teks kajian ini, kalimat-kalimat penyerahan diri itu adalah bukti nyata kalau pungli udah bertransformasi dari sebuah kejahatan menjadi common sense, menjadi akal sehat kita. Ia udah berevolusi menjadi ritual sosial yang lumrah. Dan dalam sebuah ritual sosial, aktor-aktor di dalamnya jarang sekali mempertanyakan logikanya. Anda cuma menjalankan peran Anda karena ekspektasinya udah dipahami bersama oleh semua orang di ruangan itu. Udah tahu sama tahu lah ya istilahnya. Betul. Ini adalah pola pikir yang terbentuk dari pengalaman yang terus berulang. Jika Anda ngurus sesuatu, lalu nggak ngasih uang pelicin atau uang rokok, pada akhirnya Anda tiba-tiba dianggap sebagai pihak yang nggak tahu terima kasih atau terlalu kaku. Malah kita yang dihakimi ya. Iya,
Pungli bukan lagi sekedar transaksi korup antara penyuap dan yang disuap, melainkan udah jadi bagian dari etika sosial yang terdisponsi. Masyarakat sadar kok mereka dirugikan secara finansial, Tapi mereka tetap ngelakuin. karena mereka secara aktif mereproduksi sistem itu. Sistem telah sukses merawat keputusasaan mereka. Mereka menjadi sinis dan apatis. Mereka akan bilang, mau protes ke siapa juga, semua di atas sana juga sama aja. Tapi mari kita dorong argumen ini lebih jauh, karena saya melihat ada sebuah paradoks di sini. Paradoks seperti apa? Bukankah kondisi penyerahan diri ini pada akhirnya menciptakan sebuah paradoks keadilan di tengah masyarakat kita sendiri? Coba jelaskan. Saya membaca satu argumen kuat dari sumber kita. Ketika ada sebuah institusi yang mencoba menerapkan sistem yang benar-benar adil, sistem yang berjalan sangat ketat sesuai aturan, antrean sesuai nomor urut, sama sekali nggak ada jalur cepat, nggak ada calo, nggak ada pengecualian bagi siapapun. Masyarakatnya malah nggak suka. Betul. Masyarakat justru seringkali marah dan protes. Mereka bakal ngeluh kalau sistem yang adil itu terlalu lambat, terlalu kaku, atau bahkan dicap nggak manusiawi karena nggak ada kebijaksanaan. Iya. Kita ini sepertinya udah begitu terbiasa dan nyaman dengan ketidakadilan yang bisa kita beli, sampai-sampai ketika dihadapkan pada keadilan yang sesungguhnya, itu kerasa kayak sebuah hambatan hidup. Itu analisis yang tajam. Sistem yang benar-benar adil itu kan mensyaratkan antrian yang setara. Semua orang menunggu dalam durasi yang sama tanpa peduli status sosial atau isi dompetnya. Adil secara absolut. Betul. Tapi masyarakat yang udah puluhan tahun terbiasa menikmati privilege dari jalur informal akan melihat kesetaraan itu sebagai ketidakadilan bagi waktu mereka yang berharga. Oh, gitu ya jalan pikirannya. Iya. Itulah mengapa memberantas pungli secara kultural itu luar biasa sulit. Anda bukan cuma berhadapan dengan petugas nakal, tapi Anda harus berhadapan dan melawan sebuah masyarakat yang secara diam-diam membenci antrian yang adil. Wah, ngeri juga ya. Nah, kalau masyarakatnya sendiri udah menganggap ini normal dan membenci antrian yang adil, lalu buat apa semua spanduk raksasa bertuliskan stop pungli, zona integritas, atau kawasan bebas korupsi yang bertebaran di hampir setiap sudut kantor layanan publik? Pertanyaan bagus. Kayak, apakah pemerintah nggak tahu kalau warganya sendiri udah apatis? Apakah spanduk-spanduk itu sama sekali nggak ada artinya? Spanduk-spanduk itu sebenarnya berfungsi lebih sebagai elemen teatrikal. Teatrikal, sandiwara gitu. Ya, semacam itu. Ada konsep sosiologis dari John Baudrillard yang menyoroti bagaimana di era modern ini citra atau representasi dari sesuatu seringkali menggantikan realitas dari sesuatu itu sendiri. Konsep ini disebut simulakra. Oke, jadi spanduk itu cuma citra doang. Tepat. Pemberantasan pungli melalui deklarasi, baliho, dan pin di seragam itu seringkali cuma bersifat performatif. Itu adalah sebuah kampanye simbolik untuk menjaga citra moralitas institusi di mata publik, tanpa sedikit pun menyentuh struktur kekuasaan yang busuk di akarnya. Cuma buat pamer kalau mereka peduli ya. Ironisnya, spanduk kawasan bebas pungli itu seringkali dipasang tepat di atas loket di mana praktik tawar-menawar informal itu masih rutin terjadi secara sembunyi-sembunyi setiap hari. Benar, kadang di bawah spanduknya banget transaksinya terjadi. Itu adalah sebuah simulasi dari pemberantasan korupsi. Sebuah citra yang diproduksi untuk menutupi ketidakadaan tindakan yang nyata. Oke, spanduk mungkin cuma teatrikal, tapi bagaimana dengan teknologi? Kita selalu dijejali narasi dari berbagai seminar dan berita kalau digitalisasi itu adalah peluru perak. Ya, jargon e-government. Benar, e-government, aplikasi pelayanan publik yang diunduh di smartphone, layanan tanpa tatap muka, hingga konsep masa depan seperti ruang virtual atau metaverse. Bukankah mesin nggak punya kantong untuk diselipin uang? Bukankah algoritma itu pada dasarnya netral dan buta terhadap status sosial? Algoritma nggak butuh uang jajan ya. Tapi, teks sumber kita membantah keras asumsi bahwa teknologi otomatis mematikan pungli. Loh, jadi pungli masih bisa hidup di sistem digital? Tentu saja. Pungli nggak mati di era digital. Ia cuma berevolusi. Mengalami apa yang bisa kita sebut sebagai platformisasi. Mediumnya berubah, tapi ekstraksinya tetap. Jika dulu Anda menyelipkan uang tunai pecahan 50.000 ke dalam map dokumen, sekarang pungli bertransformasi. Tunggu, ini bagian yang bikin saya bingung. Gimana persisnya kita menyuap sebuah aplikasi? Mekanismenya di lapangan tuh kayak gimana? Mari kita lihat contoh konkretnya. Pernahkah Anda mencoba mendaftar antrian paspor atau layanan publik lain via aplikasi yang kuotanya selalu penuh dalam hitungan detik setiap kali dibuka? Ah iya, baru di-refresh udah habis kuotanya.
Nah, disitulah mekanismenya bekerja. Ada pihak-pihak orang dalam atau sindiket yang memanipulasi sistem antrian online tersebut. Mereka menimbun kuota antrian menggunakan bot atau akses khusus. Wow, jadi mereka yang ngeborong duluan. Betul. Lalu mereka menjual bukti booking dalam bentuk PDF itu melalui grup WhatsApp dengan harga premium. Atau contoh lain nih, ada layanan di mana dokumen digital Anda akan terus-menerus ditolak oleh sistem dengan alasan berkas tidak lengkap. Oh iya, sering tuh disuruh upload ulang terus. Ya, sampai Anda akhirnya menggunakan jasa biro pihak ketiga yang ternyata terafiliasi dengan operator sistem tersebut. Tiba-tiba, saat Anda membayar biro itu, dokumen Anda langsung berstatus verified atau terverifikasi. Gila ya. Jadi ibaratnya ini cuma memindahkan panggung teaternya aja ke dunia maya, tapi naskah pemerasan dan aktor-aktornya di balik layar tetap sama. Betul sekali. Kekuasaan cuma berpindah dari petugas penjaga loket fisik berwajah galak ke sistem algoritmik yang dingin. Tetapi pertanyaannya, siapa yang merancang algoritma itu? Manusia juga kan ujung-ujungnya. Tentu, siapa yang memegang kunci database dan akses premiumnya? Di ruang virtual atau metaverse sekalipun di masa depan, pungli akan berevolusi menjadi manipulasi aset digital atau penjualan shortcut ilegal dalam sistem virtual. Berarti teknologi bukan solusi mutlak dong. Karena pada dasarnya, pungli bukanlah sekedar soal uang fisik tebal di dalam amplop. Pungli adalah soal relasi kuasa, penjagaan eksklusivitas, dan ekstraksi nilai dari ketimpangan akses informasi. Teknologi seringkali cuma dipakai sebagai kamuflase yang terlihat modern dan bersih untuk menutupi praktik prasejarah yang sangat kotor. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Jika teknologi canggih pun bisa diakali dan masyarakat secara diam-diam melanggengkannya, kita harus bertanya menggunakan pertanyaan paling mendasar dari kajian ini. Cui Bono. Siapa yang diuntungkan? Iya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kekacauan ini? Ini menyoroti hipokrisi kolektif kita yang luar biasa mencolok. Coba lihat di media sosial ya, semua orang tanpa terkecuali mengutuk pungli. Wah, kalau di Twitter atau Instagram galak-galak semua ya. Benar. Kita paling rajin membagikan video viral tentang oknum berseragam yang tertangkap basah nerima uang damai. Kita hujat mereka di kolom komentar. Tapi di kehidupan nyata, di ruang-ruang obrolan WhatsApp yang sunyi, kita diam-diam nanya nomor rekening calo buat mempercepat urusan kita. Sangat ironis memang. Jika kita melihat ini melalui kacamata teori permainan atau game theory, ini tuh adalah jebakan kolektif yang paling sempurna. Bisa dijelaskan sedikit soal teori permainan ini? Jadi sistem ini mengkondisikan kita bahwa jika semua orang berbuat curang dengan ngebayar jalur cepat, dan Anda memilih untuk menjadi satu-satunya pahlawan kesiangan yang jujur nolak membayar, Anda nggak akan mengubah sistem itu. Karena Anda sendirian. Iya, Anda cuma akan jadi orang bodoh yang dokumennya numpuk di meja selama 3 minggu dan nggak pernah selesai. Sangat tragis ya, namun dari sudut pandang pragmatisme kelangsungan hidup, itu sangat logis. Ada fenomena yang disebut oleh James C. Scott sebagai ekonomi moral, di mana praktik korup ini punya lapisan pembenaran psikologis dan sosial. Gimana tuh ekonomi moral bekerja di kasus ini? Mari kita lihat dari dua ujung spektrum yang berbeda. Bagi petugas kecil di lapangan, tenaga honorer, atau penjaga loket yang mungkin gajinya jauh di bawah standar kelayakan, pungli ini bukan semata-mata soal tambahan uang makan. Terus soal apa dong? Ini adalah bentuk kekuasaan mikro. Di tengah sistem birokrasi raksasa yang mengeksploitasi mereka sebagai bawahan, kemampuan untuk memperlambat dokumen orang kaya atau mempercepat urusan seseorang, itu memberi mereka identitas. Oh, semacam validasi kalau mereka itu penting. Tepat, itu ngasih mereka status simbolik. Selama 5 menit di depan loket itu, mereka memegang kendali atas hidup orang lain. Wah, dalam juga ya alasannya. Itu dari sisi petugas bawah yang merasa nggak berdaya. Lalu gimana dengan mereka yang berada di ujung spektrum satunya? Masyarakat kelas atas atau pengusaha yang punya sumber daya tak terbatas untuk terus membeli oli ilegal tadi? Bagi mereka yang punya uang, pungli adalah instrumen ampuh untuk menciptakan apa yang disebut sebagai ilusi meritokrasi. Ilusi meritokrasi, kayak seolah-olah sukses karena usaha sendiri gitu. Benar. Mereka ngebayar puluhan juta untuk mendapatkan akses cepat, izin yang kilat, atau kelulusan instan. Lalu, di depan publik, mereka mengklaim kesuksesan, efisiensi kerja, dan pencapaian mereka sebagai hasil dari kerja keras, disiplin waktu, dan kompetensi murni. Padahal bayar dari belakang ya. Mereka bertindak seolah-olah semua orang bertanding di lapangan balap yang sama ratanya.
Padahal garis start dan kecepatan mobil mereka itu dibeli lewat pintu belakang. Curang banget ya. Realitas paling pahit dari semua mekanisme ini adalah pungli terus memperlebar jurang ketimpangan sosial secara brutal. Masyarakat miskin dan rentanlah yang paling hancur lebur oleh sistem ini. Karena bagi mereka, hambatan birokrasi ini nggak bisa dinegosiasikan. Uang mereka nggak cukup buat nyuap. Bagi si kaya, pungli cuma ongkos kenyamanan ya. Tapi bagi si miskin, pungli adalah tembok beton yang mengunci nasib mereka. Fakta itu benar-benar bikin frustrasi. Mengumpulkan semua tekanan struktural ini, jebakan kolektif yang ngunci kita, dan hipokrisi sosial di media sosial tadi ini membawa kita pada satu segmen diskusi yang menurut saya paling emosional dari seluruh teks yang kita kaji hari ini. Saya setuju. Bagian ini sangat krusial. Mari kita bicara tentang dampaknya pada tingkat psikologis individu. Secara spesifik, apa yang terjadi pada generasi muda? Bayangkan, seorang anak muda yang baru lulus kuliah, matanya masih berbinar, penuh dengan gagasan cemerlang soal integritas dan perubahan, lalu tiba-tiba ia diterima kerja dan dilemparkan ke dalam perut mesin raksasa birokrasi atau korporasi yang udah berkarat ini. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar tentang arah peradaban kita ya, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah tragedi pelan, yaitu matinya idealisme generasi. Matinya idealisme generasi. Dan yang bikin ini sangat menyedihkan, matinya idealisme ini nggak terjadi dalam sebuah perlawanan dramatis, berdarah-darah, atau heroik di jalanan. Ia mati secara perlahan, dalam kesunyian yang mencekam di bilik meja kerja. Wow, kesunyian di meja kerja. Ia mati di balik layar laptop yang menyala terlalu lama saat lembur, ditelan oleh kompromi-kompromi harian yang ukurannya sangat kecil dan seolah tak terlihat dampaknya. Dan yang paling mengerikan dari proses ini adalah kematian idealisme ini selalu dibenarkan dan dibungkus dengan satu kata ajaib yang sangat mematikan. Saya rasa saya tahu kata apa itu. Kata itu adalah realistis. Realistis. Betul. Ketika seorang pegawai muda mulai menghela napas dan bilang, ya sudahlah, ini dunia nyata. Kita harus menyesuaikan diri dengan arus. Ungkapan itu seringkali disalahartikan sebagai kedewasaan atau kebijaksanaan. Padahal itu kompromi yang dipaksa ya. Ya, itu adalah rasionalitas yang dibengkokkan. Logika itu digunakan bukan untuk memahami dunia, agar bisa diperbaiki, melainkan semata-mata untuk membenarkan penyerahan diri secara total terhadap sistem yang rusak. Di dalam teks sumber kita, penulisnya mengutip Tan Malaka yang pernah melontarkan kalimat yang sangat tajam. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Kutipan yang sangat legendaris. Kutipan itu dipasang di sana bukan sekedar sebagai pemanis puitis loh. Itu adalah peringatan keras. Bahkan lingkungan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga idealisme, seperti dunia akademis dan kampus, kini seringkali berubah menjadi sekedar pabrik gelar administratif. Iya, kampus juga mulai bergeser fungsinya. Kampus, alih-alih mencetak pemikir yang berani melawan arus, berubah menjadi ruang yang memaksa subjek yang berpikir kritis menjadi objek yang sekedar pandai beradaptasi dengan kebutuhan industri. Anak-anak muda ini ditawari ilusi stabilitas, gaji bulanan yang tetap, dan keamanan karir. Tapi ada harganya kan? Betul, transaksinya dibayar dengan harga menggadaikan insting kritis mereka selamanya. Dan harus dipahami juga kalau proses menggadaikan integritas itu bekerja sangat halus. Sistem nggak datang ke Anda di hari pertama kerja, lalu meminta Anda untuk menjadi penjahat besar yang rompok uang negara. Nggak gitu cara kerjanya. Terus mulainya dari mana? Di hari pertama, Anda mungkin cuma diminta untuk diam, melihat ada nota kosong yang diisi angka palsu. Minggu depannya, Anda diminta untuk memaklumi sedikit penyimpangan prosedur dari atasan. Hal-hal kecil dulu ya? Bulan depannya lagi, Anda mulai diminta untuk ikut berpartisipasi membagikan amplop kecil-kecilan ke pihak luar. Sedikit demi sedikit, pergeseran moral itu terjadi. Sampai akhirnya, insting alami Anda untuk menolak ketidakadilan itu tumpul sepenuhnya. Berarti ini soal hilangnya sensitivitas kita ya? Idealisme itu bukan sekedar ide besar yang awang-awang ya. Ia adalah penanda kemanusiaan kita. Ia adalah saraf yang bikin kita bisa merasakan penderitaan orang lain yang nggak punya akses. Tanpa idealisme, kita nggak lagi tahu mana hal yang masih layak untuk dilawan dan mana yang harus dibela. Kita cuma bertahan hidup aja berarti ya? Betul, kita pagi hari berangkat kerja, sore hari pulang, kita hanya bertahan hidup secara biologis. Tapi esensi kemanusiaan kita nggak benar-benar hidup. Coba Anda ingat-ingat kembali. Kapan terakhir kali
Anda yang sedang mendengarkan ini sambil menyetir dalam kemacetan atau saat sedang menatap layar monitor di kantor, kapan terakhir kali Anda melihat sebuah ketidakadilan kecil di tempat kerja Anda? Sebuah kecurangan yang Anda tahu itu salah, lalu Anda memilih nunduk dan ngomong pada diri sendiri, nanti saja saya bicara, momentumnya belum pas, atau ya sudahlah, biarkan saja, toh bukan urusan saya langsung. Seringkali alasannya menghindar ya. Sampai akhirnya hari-hari nanti itu numpuk menjadi bulan dan tahun, waktu yang pas itu nggak pernah datang, dan tiba-tiba Anda menyadari kalau Anda telah sepenuhnya mati rasa terhadap hal tersebut. Dan disitulah titik krisisnya. Itulah momen persis di mana virus pungli dan korupsi struktural telah berhasil beradaptasi dan menyatu sempurna dengan tubuh sosial kita. Mempertahankan idealisme dan integritas di tengah sebuah sistem yang memang didesain secara arsitektural untuk menghancurkannya, emang seringkali terasa seperti kesia-siaan yang bodoh. Anda sangat mungkin nggak akan bisa mengubah sistem raksasa itu sendirian. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Kajian yang kita bahas ini ngasih satu benang merah penutup yang bagus. Bertahan bukanlah tentang melakukan tindakan heroisme besar yang akan masuk berita. Bertahan adalah tentang kemampuan menjaga jarak kritis di dalam kepala Anda dari sistem yang sedang berusaha menelan Anda hidup-hidup. Menjaga kewarasan pikiran kita sendiri ya? Tepat. Ini tentang merawat konsistensi kecil. Tahu kapan Anda harus bersuara, tahu kapan Anda terpaksa diam, tapi tanpa kehilangan sikap batin bahwa itu salah, dan menjaga diri Anda sendiri agar nggak larut menikmati fasilitas dari kerusakan itu. Menarik sekali. Karena pada akhirnya, di tengah sistem yang riuh dengan kepura-puraan, perlawanan yang paling sunyi di meja kerja seringkali adalah perlawanan yang paling jujur. Sangat mendalam. Jika kita harus menarik garis merah dan merangkum perjalanan diskusi kita dari awal hingga saat ini nih, pungli ternyata bukanlah sekedar uang receh kumal yang berpindah tangan secara diam-diam di bawah meja loket. Ia jauh lebih besar dari itu. Ya, definisinya harus kita perluas. Ia adalah desain sistem yang sengaja dibuat rusak, namun disangkal keberadaannya oleh negara pembuatnya. Ia adalah hipokrisi kolektif yang kita rawat setiap hari dalam keengganan egois kita untuk mengantri dengan adil. Betul, kita ikut merawatnya. Ia adalah representasi dari ketimpangan akses kekuasaan yang kini dibungkus rapi dengan ilusi teknologi digital dan aplikasi smartphone. Dan pada puncaknya, pungli adalah monster diam yang melahap idealisme kemanusiaan kita dari dalam, pelan-pelan, di meja kerja kita sendiri atas nama bersikap realistis. Dan karena ini adalah masalah struktural dan kultural, penyelesaiannya nggak akan pernah datang secara instan cuma dari peluncuran aplikasi pelayanan baru atau sekedar membuat pasal hukuman yang lebih berat di undang-undang. Butuh lebih dari sekedar aturan baru ya. Menyelesaikan akar masalah ini menuntut kita untuk mendistribusikan ulang kekuasaan yang numpuk di meja-meja birokrasi dan secara radikal mengubah budaya kolektif kita soal privilege. Menghapus pungli berarti membongkar cara kerja kekuasaan itu sendiri di masyarakat kita. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik untuk kita bawa pulang. Kita semua seringkali dengan lantang bersuara di media sosial, kalau kita menuntut sistem yang bersih, kita ingin perubahan struktural yang berkeadilan. Omongannya selalu begitu ya. Tapi, pertanyaan tajamnya yang harus kita tanyakan ke cermin adalah, sejauh mana Anda secara personal bersedia melepaskan kenyamanan dari jalur cepat dan orang dalam Anda sendiri? Itu pertanyaan yang susah dijawab. Jika keadilan sejati berarti Anda harus rela menunggu sama-lamanya, berpanas-panasan, dan mengantri di belakang orang yang paling nggak beruntung di masyarakat ini, apakah Anda masih menginginkan keadilan itu? Sebuah tamparan keras buat kita semua. Sebagai pemikiran penutup dari sesi ini, mari kita renungkan sesuatu yang lebih radikal. Jika kita perhatikan, seluruh ekosistem pungli dan ekonomi bayangan ini menggunakan waktu tunggu kita sebagai mata uang utamanya. Ketidaksabaran kita lah yang membiayai mereka. Waktu tunggu sebagai mata uang ya? Ya, bayangkan sebuah tatanan sosial di mana masyarakat memutuskan untuk sepenuhnya mendefinisikan ulang makna dari menunggu. Bagaimana jika perlawanan paling radikal dan paling efektif saat ini bukanlah dengan turun ke jalan untuk demonstrasi membawa spanduk, melainkan dengan melatih kembali psikologi diri kita dan sistem nilai komunal kita untuk sama sekali nggak cemas akan waktu yang lambat dalam birokrasi. Wah, ini perspektif yang sangat baru. Jika kita secara massal meruntuhkan nilai eksklusif dari sebuah kecepatan dalam hidup kita, mungkinkah kita membuat seluruh ekonomi bayangan ini bangkrut seketika karena barang dagangan utamanya, yaitu kepanikan kita, nggak lagi laku? Pikirkanlah hal itu.